Pemimpin Hamas Osama Hamdan dalam keterangannya di Al Jazeera menyebut Hamas menolak segala bentuk perwalian atau pengawasan dari pihak manapun atas Gaza. Senada dengan itu, pemimpin senior Hamas Khalid Meshal bilang masa depan Palestina harus diputuskan rakyat Palestina sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Ia menegaskan untuk menangani masalah Palestina secara objektif bukan melalui sudut pandang Israel. فلسفة المقاومة نحن طالما هناك احتلال هناك مقاومة. المقاومة حق للشعوب تحت الاحتلال، هي جزء من القانون الدولي والشرائع السماوية. المقاومة جزء من ذاكرة الأمم، من الذاكرة الإنسانية تفتخر بها الأمم. ولا نقبل منطق الوصاية ولا التدخل الخارجي ولا إعادة الانتداب من جديد. الفلسطيني هو من يحكم الفلسطيني. Sebelumnya, sejumlah pihak di Indonesia menyatakan kesiapan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Komisi 1 DPR menyebut soal anggaran pengiriman pasukan dipastikan tak akan mengganggu keuangan pemerintah. Dalam rapat beberapa kali di Komisi 1 dipastikan itu tidak akan mengganggu kebutuhan dalam negeri, sehingga pengiriman di sana itu sudah diperhitungkan dan sudah dipastikan bahwa kebutuhan dalam negeri akan tetap tercukupi. Kementerian Luar Negeri merespon kehadiran Israel di dalam Board of Peace. Juru bicara Kementerian Luar Negeri melihat kehadiran pihak yang berkonflik dalam Board of Peace bentukan Trump merupakan bagian menuju perdamaian. Indonesia tetap tegas mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta mendukung realisasi solusi dua negara. Keanggotaan negara manapun dalam Board of Peace tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di Board of Peace maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara. Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian. Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di Board of Peace untuk juga aktif mendorong keterlibatan otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina. Pakar Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan Julius Purwadi Hermawan meminta Indonesia harus waspada atas kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan dengan perjuangan bangsa Palestina. Apalagi Hamas sendiri sudah menganggap kehadiran International Stabilization Force atau ISF sebagai pendukung asing. Tetapi pertanyaannya apakah betul gitu ya gagasan Trump yang terkait dengan ISF itu benar-benar disambut baik gitu ya. Saya justru khawatir ya, Hamas sudah menyampaikan bahwa menolak foreign occupation. Katanya bahwa ISF itu seperti foreign occupation dan itu ya gitu ya. Gitu ya, bahwa ini bukan martabat yang diperjuangkan gitu ya, tapi ada kepentingan lain gitu ya, dan saya mengingatkan hati-hati dan kepentingan yang lain itu. Indonesia memiliki komitmen dalam konstitusi untuk ikut menjaga perdamaian dunia dan memperjuangkan hak kemerdekaan bangsa-bangsa. Saudara, Hamas menolak segala bentuk perwalian atau pengawasan dari pihak manapun atas Gaza. Apa maksud dari pernyataan itu dan sejauh mana peran Indonesia akan berjalan dalam misi perdamaian di Gaza? Kita bahas bersama dengan Syamsur Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB, dan Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Hik, juga Selamat malam. Rizal. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Prof. Hik dulu. Bagaimana memaknai pernyataan dari Hamas menolak segala perwalian atas Gaza? Sebenarnya mungkin penolakan itu sumbernya adalah Board of Peace ini. Karena memang Board of Peace kalau kita lihat dalam resolusi 2803 itu disebut sebagai pemerintahan transisi atau transition administrative. Nah, jadi mungkin itu yang akan ditolak. Terutama sekali penolakan itu apabila ada upaya untuk melakukan perlucutan senjata terhadap Hamas. Karena dari pihak Israel mungkin yang dimonitor oleh pihak Hamas bahwa
mereka akan melakukan rekonstruksi terhadap Gaza apabila Hamas itu sudah dilucuti persenjataannya. Jadi dalam konteks itu seolah-olah BOP ini menjadi mandat, ya, ada tindakan mandat untuk melakukan pemerintahan sementara. Mungkin ini yang tidak disetujui oleh Hamas, ya, seperti itu. Nah, yang jadi concern adalah karena Indonesia juga kan bersiap akan mengirimkan pasukan, sudah bersiap untuk mengirimkan pasukan jika dibutuhkan. Bagaimana Indonesia harus hati-hati, jangan sampai misalnya kita masuk ke Gaza, tapi malah ada konflik antara antara Israel maupun dengan Hamas. Ini saya barusan mendapat rilis dari Kementerian Luar Negeri yang mengatakan bahwa pasukan kita, kalaupun nanti akan ada di Gaza, maka itu harus didasarkan pada mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tentu ini bukan berarti ingin mendikte Bapak Presiden, ya, karena Bapak Presiden kan baru bertemu dengan Presiden Trump tanggal 19 Februari. Tapi ini merupakan pedoman delegasi Indonesia yang saat ini nantinya akan dipimpin oleh Bapak Presiden, bahwa Indonesia akan baru mau mengirim pasukan kita sepanjang ada mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, oleh karena itu di sini pentingnya pemerintah kita untuk pergi ke Dewan Keamanan untuk memastikan bahwa ini harus ada mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kita tidak inginkan adalah kalau mandat itu dari Board of Peace, ya, tetapi Board of Peace dan kemudian karena Israel ada di Board of Peace, maka suara Israel akan lebih dominan gitu, terutama sekali karena Presiden Trump punya hubungan baik dengan Netanyahu. Nah, tapi yang kita harapkan adalah ini mandat dari PBB. Yang kedua, kita juga sudah mendengar dan tadi sudah disampaikan dari Hamas yang mengatakan kalaupun mau dikirim silahkan, tapi tidak boleh di dalam Gaza. Jadi harus cuma di perbatasan saja. Artinya apa? Yang harus kita kirim ke sana itu sebenarnya kemarin kita dengar. Bahkan kita minta untuk memastikan wilayah kerja apa saja dalam bentuk teritori dan dalam bentuk segmentasi apa, termasuk kualifikasi yang dibutuhkan di sana itu, dan kita juga mengirimkan liaison officer ke sana untuk mencoba berkomunikasi dan sesuai dengan survei di lapangan seperti apa yang dibutuhkan. Dan alhamdulillah katanya dari laporan teman-teman dari TNI itu juga sudah menyampaikan bahwa dari sana sudah ada laporan teknis juga, dan kita sudah menyiapkan pasukan kita di Sentul. Bukan sebenarnya yang dominan tetap adalah Zeni dan Zipur dan medis, tetapi kita juga siap untuk pasukan yang lain atau kualifikasi yang lain. Tetapi yang paling penting itu adalah komunikasi dengan pihak Hamas, dengan beberapa faksi yang ada di Palestina itu juga penting, karena Palestine Authority juga sudah menyatakan bahwa kalau Indonesia, mereka sangat welcome dan mereka sangat percaya dengan kredibilitas dan dukungan dari Indonesia itu. Tetapi ada satu catatan penting, bahwa mereka tidak diinginkan, atau semua pasukan termasuk Indonesia juga tidak diinginkan berada di wilayah Gaza. Jadi adanya di perbatasan. Bahkan mereka minta untuk kalau memungkinkan Indonesia khusus untuk ditempatkan di daerah yellow line, supaya mereka menjadi garda terdepan untuk mengurangi mobilisasi di luar atau memasuki yellow line tadi. Nah, ini yang penting untuk kita pahami, bahwa ada aspirasi juga yang akan diolah oleh pemerintah Republik Indonesia ini, sehingga nanti pada saat sebelum berangkat itu sudah clear dan clean apa saja tugasnya, sampai di mana demarkasi yang mereka punya tugas, dan sejauh mana kewenangan atau otoritas situasional yang mereka boleh respon. Oke, singkat saja Prof Hik, jadi apa yang harus Indonesia sekarang manfaatkan momentumnya agar upaya perdamaian bisa maksimal dilakukan tapi tetap berhati-hati dan sesuai dengan koridor hukum internasional? Ya, yang dapat dimanfaatkan adalah kita tentu mendengar apa yang diinginkan, diharapkan oleh Palestina, Hamas, dan kita sudah mengatakan dalam rilis, saya melihat bahwa Kementerian Luar Negeri akan meminta sebagai persyaratan bahwa otoritas Palestina memang menerima kita. Itu jadi hal yang sangat penting. Dan tentunya ini kan masalahnya yang complicated itu, wilayah Gaza sekarang ini masih dikuasai, dianggap sebagai wilayahnya Israel. Dan Israel mungkin mengatakan bahwa oh ini tidak. Nah, ini yang harus menjadi misi dari Presiden Prabowo ketika bertemu tanggal 19 Februari. Mungkin di situ akan ada
pertentangan pemikiran gitu. Di mana Israel tentu ingin agar tugasnya adalah tertentu, tapi sementara kita mandatnya tidak mau kalau misalnya kita melakukan perlucutan senjata terhadap Hamas. Karena kalau perlucutan senjata terhadap Hamas itu berarti kita ini sebagai orang yang dipakai tangannya. Kalau bahasa Jawa itu nabok nyilih tangan. Jadi kita Israel mau melucuti senjata tapi menggunakan tentara-tentara kita untuk melakukan hal itu. Itu tidak boleh. Jadi ini sudah clear dari Kementerian Luar Negeri dari rilisnya, dan ini yang harus kemudian menjadi pedoman ketika Bapak Presiden akan bernegosiasi atau membicarakan masalah ini dengan BOP. Jadi mandatnya harus jelas, tidak dari BOP tapi dari PBB. Dan yang kedua adalah tugasnya di perbatasan, dan tentu untuk memastikan bahwa tadi seperti Yang Mulia Ical mengatakan bahwa menjaga garis kuning dan lain sebagainya, karena di situ seringkali terjadi serangan dari pihak Israel dan Palestina dan Hamas, dan itu dianggap sebagai dimulainya gencatan senjata itu rapuh gitu ya, seperti itu. Clean and clear, jadi harus jelas mandatnya, keselamatan prajurit kita juga harus dijaga, dan di mana wilayah kerjanya itu yang harus dijaminkan. Terima kasih Deng Ical Syamsurizal, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB. Terima kasih Prof. Profesor Hikmahanto Yuwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi. Kubu Roy Suryo mendesak penyidik Polda Metro Jaya untuk mengeluarkan